Orang Indonesia kalau belum kena nasi, belum makan katanya. Meskipun sudah makan setangkup roti. Karena karbohidrat adalah sumber energi, sumber kalori. Bila kalori itu tidak digunakan, maka akan disimpan kalori itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak yang terutama. Ya. Karena itu, Anda tidak banyak makan lemak, tetapi tubuh Anda menjadi berlemak alias obesitas. Bahaya ini. Ya bahaya. Ketika saya mengatakan bahwa kita harus mengubah pola hidup kita, yaitu pola hidup perbanyak sumber hewani dengan mengurangi karbohidrat serendah-rendahnya, banyak yang menentangnya. Kan makanan pokok kita adalah nasi. Kalau kita menurunkan serendah-rendahnya, bahkan tidak makan nasi, maka itu bisa mengganggu kesehatan kita bahkan. Kan kita sudah terbiasa dengan makanan pokok, ya. Lalu bagaimana jawabannya, ya kan? Oke, kita bahas yuk mengenai mengapa kita perlu mengurangi karbohidrat dalam kehidupan yang modern saat ini. Ya. Pertama, memang benar bahwa nasi atau karbohidrat itu adalah makanan pokok bagi bangsa Indonesia, bagi orang Indonesia. Benar sekali. Saya coba cermati perubahan dari zaman ke zaman. Ya. Ketika zaman dulu, zaman kakek nenek kita, maka mereka makan nasi saja ya. Artinya mereka itu tidak mencampur berbagai macam sumber karbohidrat di dalam porsi makanannya. Kalau nasi ya dengan sayur, dengan lauk satu ya. Jadi yang itu tahu tempe mungkin ya. Tidak ada sumber-sumber karbohidrat lainnya. Tapi bandingkan dengan kondisi saat ini. Orang-orang sekarang makan nasi dicampur dengan mie. Ada mie-nya juga karbohidrat ditambah dengan karbohidrat. Ataupun bagi anak-anak muda saat ini yang dengan fried chicken atau resto-resto kekinian, maka makanannya ada nasi, ada french fries, ya, ada tepung di dalam ayamnya, dalam fried chickennya, ya, itu adalah karbohidrat, semuanya karbohidrat. Nasi, french fries-nya, kentangnya, itu adalah karbohidrat, tepungnya karbohidrat juga. Kemudian sausnya juga mengandung banyak karbohidrat. Karbohidratnya terlalu banyak. Ya. Bahkan jajanan pasar sekarang ini mudah didapatkan. Anda bisa tiap hari makan jajanan pasar. Jajanan pasar itu adalah full karbohidrat. Semuanya terbentuk dari karbohidrat atau bahannya adalah karbohidrat. Dan Anda makan tiap hari pun bisa. Sedangkan zaman dulu itu kalau tidak ke pasar maka tidak bisa makan. Tidak bisa ngemil jajanan pasar itu sih. Dan pasar-pasar dulu itu pasarnya berdasarkan pasaran minggu ya, atau minggu pasaran atau namanya apa, yang Pon, Wage, Kliwon kalau di Jawa ya. Jadi tidak buka tiap hari pasarnya. Bandingkan dengan sekarang, akses makanan karbohidrat sangat mudah sekali dan dikonsumsi dengan jumlah yang lebih banyak daripada kakek nenek kita dulu itu. Satu itu jumlahnya dan sediaannya juga berbagai macam. Dan kita makan bersamaan, berbeda dengan kakek nenek kita dulu itu. Kemudian karbohidrat itu adalah sumber energi. Dia murni sumber energi, tidak berfungsi sebagai sumber gizi yang lainnya, hanya sumber energi saja. Ketika Anda makan karbohidrat dengan dosis yang sangat tinggi, berbeda dengan kakek nenek dulu itu, maka seharusnya aktivitas fisik Anda jauh lebih banyak daripada kakek nenek Anda. Ya, kalau dulu kakek nenek itu mungkin sarapannya jam 10, jam 11 siang, ya, Anda sudah jam pagi-pagi sudah sarapan kan, ya. Dan kakek nenek ketika menyiapkan sarapan, terutama nenek menyiapkan sarapan, maka harus ada perjuangannya. Mencuci berasnya harus menimba dulu, energi sudah dikeluarkan, ya. Mencucinya harus berkali-kali, membutuhkan air yang lebih banyak, dan menimbanya juga lebih banyak jadinya, dari sumur ya, menimbanya. Kemudian menanak nasinya itu juga dengan effort yang cukup besar. Harus membelah kayu, harus mengambil kayu, harus membakar, harus mengipasi agar apinya terjaga, dan proses masaknya pun membutuhkan waktu yang cukup lama, relatif lama, 1-2 jam untuk memasak itu. Nah, sambil masak itu nenek melakukan aktivitas mencuci baju yang dengan energi sendiri, belum ada mesin pencuci baju ya, mesin cuci belum ada. Nah, bandingkan dengan sekarang, semua serba mudah, semua serba tombol yang tidak membutuhkan energi. Ya. Orang sekarang sambil menunggu magic chair atau magic comb atau apalah yang namanya itu ya, saya kalau nyebut merek ya salah ucap di sini berarti ya. Nah, dengan mudah, dengan tinggal tombol saja, maka menanak nasi bisa dilakukan sambil melakukan aktivitas yang lain. Mencuci pun tinggal klik tombolnya,
mesin cuci berjalan, mencuci sendiri, tidak perlu lagi menimba air, langsung dengan keran yang otomatis bisa terisi air ke dalam mesin cuci itu. Ya. Semua dipermudah. Sambil menunggu nasi matang, ngemil dulu, bikin roti. Orang Indonesia kalau belum kena nasi, belum makan katanya. Meskipun sudah makan setangkup roti. Ya. Nah, inilah energinya, kalorinya dari karbohidrat sangat tinggi sekali. Tapi aktivitas fisiknya jauh lebih rendah daripada kakek nenek kita di zaman dulu yang pola makannya karbohidrat relatif tinggi sebenarnya juga ya. Tapi jauh lebih tinggi saat ini. Karena itu Anda harus membatasi karbohidrat bila Anda aktivitasnya tidak sebanyak kakek nenek kita. Ya. Silakan bandingkan. Karena karbohidrat adalah sumber energi, sumber kalori. Bila kalori itu tidak digunakan, maka akan disimpan kalori itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak yang terutama. Ya. Karena itu, Anda tidak banyak makan lemak, tetapi tubuh Anda menjadi berlemak alias obesitas. Bahaya tadi. Bahaya. Karena karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh Anda jauh lebih banyak daripada yang dikonsumsi oleh kakek nenek kita. Karena itu kakek nenek kita, orang-orang dulu jarang sekali terjadi obesitas. Tapi kita sekarang ini mudah sekali mendapatkan orang-orang yang mengalami obesitas. Itulah sebabnya saya menganjurkan untuk mengurangi semaksimal mungkin karbohidrat. Kecuali kalau Anda adalah pekerja fisik yang keras, ya, banyak menggunakan fisik dalam pekerjaan Anda, dalam aktivitas sehari-hari Anda. Anda bisa simak tayangan saya tentang hal itu di sini, ya. Pilihannya adalah Anda mengurangi karbohidrat atau Anda bekerja seperti kuli bangunan atau pekerja kasar di lapangan. Maaf, tanpa mengunderestimate pekerja kasar, Anda bisa menjadi contoh para pekerja kasar itu. Ya, Anda sebagai pekerja kasar, wajar kalau makanan nasi Anda banyak sekali. Karena Anda membutuhkannya untuk energi yang instan, cepat. Ya. Tapi bagi Anda yang pekerja kantoran, pekerja yang tidak banyak bergerak, yang hanya mengangkat ballpen, ya, bukan skop, bukan cangkul, tapi hanya ballpen saja, pikirkan sumber karbohidrat Anda. Sebaiknya Anda kurangi semaksimal mungkin. Karena Anda menghindari lemak, dengan tetap memakan karbohidrat yang tinggi, maka dijamin tubuh Anda akan berlemak alias obesitas. Itu penjelasan saya. Ya. Karena itu saya anjurkan diet rendah karbohidrat dengan diet keto, diet karnivor, diet paleo, yang mungkin cocok saat ini untuk pola hidup yang ada saat ini. Saya tidak tahu yang akan datang apakah masih cocok atau tidak, semua bisa berubah. Ya. Coba amati perubahan-perubahan itu, pelajari perubahan-perubahan itu. Jangan buru-buru menyalahkan, tetapi Anda lihat mengapa hal itu terjadi, mengapa obesitas terjadi saat ini semakin banyak, bukan karena diet tinggi lemak, tetapi diet tinggi karbohidrat. Itu opini saya. Bila Anda tidak setuju dengan opini saya, silakan komen di bawah ini, ya, diskusi di situ. Bila setuju, bisa bagikan kepada yang lainnya, agar yang lain juga bisa terbuka wawasannya. Jaga kesehatan Anda. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.